Tentang gibah dan bahayanya. Gibah merupakan perbuatan yang tergolong dalam dosa besar. Sebagaimana Imam Al-Qurtubi ungkapkan dalam kitab Al-Jami' li Ahkam Al-Quran, bahwasanya gibah itu sebanding dengan dosa zina, pembunuhan, dan dosa besar lainnya. Gibah adalah perkara yang diharamkan, sebagaimana dalam firman-Nya. Allah telah melarangnya sebagaimana dalam kaidah usul fikih bahwa lafaz larangan asalnya menghasilkan hukum haram. Di antara dalil larangan gibah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Janganlah kamu mencari kesalahan orang lain, dan jangan di antara kalian menggunjing sebagian yang lain. Apakah di antara kalian suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentunya kalian akan merasa jijik. Bertakwalah kalian pada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat dan Maha Penyayang." Quran Surah Al-Hujurat ayat 12. Sedangkan menurut Hasan Al-Basri, perbuatan bergunjing lebih cepat merusak agama dibandingkan dengan penyakit yang menggerogoti tubuh. Gibah sendiri membahayakan, baik bagi orang yang dibicarakan, diri sendiri, bahkan masyarakat. Bahaya apa saja yang dapat timbul jika kita melakukan gibah? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir. Tentunya hanya di Tanumi Channel. Jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk mendukung channel ini agar terus menyebarkan syiar Islam. Berikut adalah 7 bahaya yang dapat ditimbulkan jika seseorang melakukan gibah. Yang pertama, mendapat murka Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim yang mempergunjingkan saudaranya dalam hal bukan gibah yang diperbolehkan, sama saja artinya ia telah menghina makhluk ciptaan Allah. Selain itu, ia juga telah melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala, sehingga pantas jika ia mendapat kemarahan dan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tiada ada balasan kepada orang yang mendapat kebencian daripada Allah Subhanahu wa taala kecuali siksa neraka. Yang kedua, hatinya menjadi keras. Gibah yang buruk itu di mana bibirnya terasa seperti diberi manisnya madu, sehingga sangat senang ketika membicarakan keburukan orang lain. Tidak jarang diiringi dengan kata-kata yang tidak pantas atau umpatan. Dalam keadaan begini, bukan Allah yang berada di hatinya, melainkan iblis yang turut bersarang di hati bahkan di bibirnya. Tiada ada kebaikan atau keberkahan yang ia peroleh melainkan dosa. Ketiga, memicu terjadinya pertikaian dan perpecahan. Tidak ada yang senang ketika aibnya diumbar-umbar kepada khalayak. Sedangkan mereka yang bergibah artinya telah membeberkan sesuatu yang mungkin saja memalukan dan sangat dirahasiakan. Saat hal demikian terjadi, tak jarang timbul rasa kebencian yang akhirnya berujung pada permusuhan, perusakan, perkelahian, bahkan sampai tindak kejahatan pembunuhan. Andai kata dendam itu hanya dipendam sekalipun, pasti akan membuat hubungan di antara keduanya menjadi renggang, karena menyimpan perasaan tidak suka satu sama lain. Keempat, berani berbuat maksiat. Orang yang senang bergunjing berarti senang berbuat maksiat. Ia tidak malu menceritakan aib saudaranya kepada orang lain. Bahkan, ia justru merasa bangga karena telah berhasil mempermalukan orang yang ia gunjing. Tidak ada lagi rasa segan dan takut dalam berbuat dosa. Maka tidak menutup kemungkinan perbuatan maksiat lainnya juga akan ia lakukan. Kelima, melenyapkan amal ibadah seorang mukmin. Dengan menggibah, sebenarnya tanpa sadar, seseorang sudah menghapuskan sendiri kebaikan-kebaikan yang ia miliki. Dengan kata lain, gibah dapat melenyapkan amal ibadah. Yang keenam, amal ibadah ditolak Allah. Gibah juga menjadi penyebab mengapa amal ibadah seseorang tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, Allah menjadi murka. Gibah menjadikan Allah murka sehingga ia meninggalkan orang tersebut dan tidak lagi melindunginya. Dalam keadaan demikian, adalah iblis menjadi lebih mudah dalam mempengaruhi manusia, sehingga ia pun semakin gencar berbuat maksiat sekaligus semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Gibah tetap haram, baik itu sedikit atau banyak. Oleh karena itu, gibah sangatlah berbahaya.
maka hendaknya seseorang agar senantiasa waspada terhadap diri sendiri agar tidak terjerumus dalam perbuatan yang diharamkan. Adapun jika sudah terlanjur terjatuh ke dalamnya, maka hendaknya kita bersegera untuk bertaubat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik kepada kita semua agar kita terjauhkan dari dosa ini, yaitu ghibah. Betapa banyak manusia yang terjerumus ke neraka disebabkan mereka tidak mampu menahan lisan mereka dari ghibah, lebih-lebih di zaman yang penuh fitnah saat ini. Hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita meminta pertolongan. Wallahu a'lam bishawab.